busuk ranting atau layu fusarium, dan akhirnya pun saya paksa pakai pupuk setak itu dan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengendalian atau cara mengendalikan tanaman dari serangan bercak daun, busuk ranting, dan tingkat kelayuan. Kemudian bagaimana cara menekan buah dari serangan antraknos. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara pengendalian tanaman cabai dari serangan busuk batang, kemudian busuk ranting, kemudian antraknos dan bercak daun. Mungkin sekitar sahabat petani semua melihat bahwa ini adalah tanaman yang terkena busuk batang, tapi ini tidak. Nanti kita akan bahas di video panjangnya. Kemudian ini adalah contoh tanamannya, tidak tinggi, bahkan bisa dikategorikan cukup pendek. Tapi yang lebih menarik adalah buahnya. Teman-teman bisa melihat buah dari bawah sampai atas, ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi, tidak rontok, kemudian sangat produktif. Yang lebih menarik lagi bahwa ini adalah tanaman yang awalnya terserang dari serangan penyakit, khususnya bercak daun, busuk ranting, kemudian di daerah sini itu sudah sangat endemik terhadap tingkat kelayuan, khususnya layu fusarium. Bahkan ada yang sampai gagal panen. Kemudian di sekitar sini pun ini ada beberapa tanaman yang sangat rimbun, sangat tinggi, sangat hijau, tetapi produktivitasnya itu sangat minim gitu. Tapi di lahan ini alhamdulillah hama dan penyakit yang sering dikeluhkan oleh sahabat petani itu sudah bisa tertangani. Padahal sang pemilik lahan bisa dikategorikan masih cukup pemula. Kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat dari Dusun Candi, Desa Prengapus, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Mas Rohmat yang beralamat di Kecamatan Ngadirjo ya Mas ya? Iya, Mas. Kabupaten Temanggung. Ini mohon maaf mengganggu waktunya. Melihat kondisi tanaman milik Mas Rohmat ini menurut kami cukup berbeda dengan kanan kirinya gitu. Ada yang bagian yang mati, kemudian ada juga milik petani sekitar itu yang tanamannya sangat rimbun atau sangat hijau tapi buahnya tidak terlalu banyak. Tapi lahan milik Mas Rohmat ini menurut kami sangat ideal, tidak terlalu tinggi tapi buahnya cukup banyak dan tingkat kelayuan bisa dikategorikan cukup minim. Sebelum masuk ke situ Mas Rohmat, untuk Mas Rohmat sendiri dalam dunia pertanian ini sudah lama atau baru Mas? Saya menanam cabai itu masih baru Mas. Baru? Masih baru. Sekitar 3 tahun sekarang ya. Baru 3 tahun ya tahun. Mas? Jadi mungkin ini adalah tanaman yang ketiga. Tanaman yang ketiga Mas Zaki. Oke. Kemudian kalau untuk daerah ini sendiri Mas, untuk hal-hal yang mungkin dijumpai atau permasalahan yang biasa dirasakan oleh petani itu apa saja Mas? Kalau daerah sini itu endemik dengan layu Mas, layu fusarium sama busuk batang itu Mas. Layu dan busuk batang. Busuk batang. Itu mayoritas ya Mas? Mayoritas untuk daerah dan sini. antraknos ya Mas. Antraknos cukup tinggi di sini. Berarti 3 hal itu ya, dari busuk batang, layu, kemudian antraknos. Antraknos. Tapi sejauh saya melihat di lahan milik Mas Rohmat ini masih cukup aman kalau menurut saya. Apakah benar demikian Mas? Kalau layu busuk batang ada Mas, tapi masih dikategorikan aman ya Mas. Masih bisa dihitung dengan jari Mas. Kemudian kalau ini Mas, kalau ini pada bagian samping ini sepertinya dipatah. Apakah ini tanaman cabai sama seperti ini atau bukan Mas? Ini dulunya cabai merah besar Mas. Cabai merah besar yang sudah habis, kemudian sudah mau timbul itu virus Gemini. Takutnya saya menular, terus saya patahin Mas. Oke, jadi bukan karena busuk batang, bukan Mas, itu, bukan. jadi aman. Jadi untuk sahabat petani semua, kalau melihat di sampingnya ini seperti patah-patah, ini bukan karena busuk batang, tapi ini adalah tanaman tua, cabai merah besar, kemudian mau terkena virus Gemini, takutnya malah menular, maka dipatahkan ya. Kemudian kalau ini Mas Rohmat kategorinya masih cukup baru di dunia pertanian, sekitar baru 3 kali. Kemudian lahan milik petani sekitar itu sangat endemik terhadap kelayuan, kemudian busuk batang dan antraknos. Tapi lahan milik Mas Rohmat ini bisa dikategorikan sangat aman. Kalau boleh tahu Mas, ini untuk varietasnya apa Mas? Ini varietasnya tipe cabai salaan. Salaan ya? Salaan. Kemudian kalau untuk pupuk dasar Mas, mungkin yang membedakan dengan petani lain atau yang dipakai Mas Rohmat sendiri ini apa Mas? Untuk pupuk dasar saya menggunakan pupuk ayam petelur Mas. Tapi dosisnya saya sangat sedikit Mas. Saya takutnya nanti kalau kebanyakan pupuk
nanti jadinya bisa layu fusarium dan busuk batang, Mas. Kemudian kalau untuk pupuk kimia atau dolomit juga digunakan? Pupuk dolomit saya selalu gunakan, Mas, dan pupuk kimia karena keterbatasan biaya mau beli NPK Mutiara ya. Dalam hati sih maunya NPK Mutiara, tapi karena keterbatasan biaya makanya adanya itu ya saya kasih itu dan efeknya pun banyak ternyata. Kalau menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia yang dimaksud itu apa, Pak? Saya menggunakan waktu itu pupuk ZA, Mas. Pupuk ZA. Dan dampak yang ditimbulkan apa? Dampaknya itu yang pertama itu bercak daun, Mas. Bercak daunnya itu Pictopora ya, kalau nggak salah. Itu tinggi, Mas, sama busuk ranting dan busuk daun berarti iya. Di awal karena menyadari bahwa penggunaan pupuk ZH. Iya. Pupuk. Memang sudah membandingkan atau gimana, Mas? Kok bisa menyimpulkan bahwa penggunaan pupuk ZH di tanaman cabai itu kurang baik lah? Waktu itu kan intensitas hujannya terlalu tinggi, Mas. Terlalu tinggi dan kadar pupuk kimia khususnya ZA juga unsur N-nya itu terlalu tinggi, Mas. Katanya sih kalau jamur itu asal usulnya dari N yang berlebihan dan intensitas hujan yang terlalu tinggi. Kalau boleh tahu, Mas, untuk sekitar luasan berapa, habisnya tadi berapa kilo atau gimana? Ini untuk luasan 1,5 roll itu saya habis 40 kilo, Mas. Untuk ZA-nya? ZA-nya. Kalau untuk pupuk kandangnya? Kalau pupuk kandangnya karena saya takut pupuk kandang yang belum terfermentasi, makanya saya kasih sedikit sekali, Mas, cuma 15 bakor untuk seluruh lahan. Oh, cuma 15 karung. 15 karung, ya. Kalau dolomit banyak? Dolomit saya juga menggunakan sedikit, Mas. Saya cuma kalau nggak salah itu 10 sampai 12 karung. Oke, jadi hanya 3 bahan itu ya, Pak? Iya. Jadi ada pupuk kandang, kemudian ada dolomit, kemudian ada ZA. Kemudian beliau mengidentifikasi bahwa penggunaan ZA mungkin di daerah sini mungkin banyak yang masih menggunakan. Banyak sekali yang masih menggunakan, apalagi ZA, urea, dan Posca itu masih terlalu tinggi. Masih terlalu tinggi. Yang menurut pengalaman atau pengamatan Mas Muhammad dengan penggunaan itu kurang baik di tanaman? Pengamatan saya, Mas, memang kurang baik ya. Menurut saya itu kalau intensitas hujan yang tinggi itu kalau ZA Posca bisa menyebabkan layu fusarium dan busuk batang yang tinggi. Kalau Posca mungkin kalau hujan yang terlalu tinggi itu nantinya pasti pateknya itu akan muncul. Kalau sudah muncul untuk mengobati pun susah. Jadi makanya saya untuk tahun jantan sekarang saya tidak berani menggunakan Posca. Karena pengalaman iya. Ya, jadi sahabat petani semua, jadi Mas Muhammad ini baru sekitar 3 tahun, tapi beliau terus mengamati dari tahun ke tahunnya kira-kira apa yang baik itu terus dilakukan pengamatan gitu. Jadi tidak monoton menggunakan metode yang sama. Yang sama, iya benar, Mas. Oke, jadi tadi mengatakan bahwa penggunaan pupuk ZA khususnya atau nitrogen yang terlalu tinggi itu menyebabkan busuk ranting, busuk daun. Busuk daun ya. Nah, kemudian cara mengendalikan. Kalau saya melihat kan saat ini kan sudah sembuh atau sudah baik lah. Itu langkah yang dilakukan Mas Rohmat apa saja? Begitu muncul itu gejala dari busuk daun sama busuk ranting yang sudah terlalu parah, bahkan daunnya itu sempat rontok, Mas Yaki, sempat rontok. Langkah yang saya ambil untuk pertama saya memasukkan untuk bahan aktif Simoxanil ya. Simoxanil. Kemudian saya rolling dengan kalsium, Mas. Dan interval penyepraiannya saya rapatkan. Biasanya saya 4 hari saya rapatkan menjadi 2 hari sekali. Jadi pertama menggunakan bahan aktif Simoxanil. Iya. Kemudian hari selanjutnya menggunakan kalsium. Kalau untuk dosisnya berapa, Mas? Untuk Simoxanilnya saya cuman pakai 1 sendok, Mas. 1 sendok. Kalsiumnya saya pakai 3 sendok. 3 sendok. Iya. Itu berapa kali aplikasi atau ada fungisida atau bahan lain yang ditambahkan? Ada, Mas, fungisida yang saya tambahkan ya fungisida Mancozeb, Mas. Itu bareng dengan Simoxanil itu? Iya, saya barengkan dengan bahan aktif Simoxanil. Kemudian interval 1 hari saya kalsium, interval 1 hari lagi saya lanjut fungisida sama Simoxanil lagi sampai ada tanda-tanda gejala mau sembuh. Daun sudah mulai mengering dan ranting sudah mulai mengering. Terus saya lanjut, itu saya selang 3 hari. 3 hari sudah mulai sembuh, baru saya masukkan nutrisi-nutrisi untuk penyembuhan. Jadi kalau untuk mengendalikan bercak daun kemudian busuk ranting tadi menggunakan Simoxanil yang dioplos dengan Mancozeb. Iya. Kemudian selangnya diaplikasikan kalsium. Itu secara rutin ya, Mas? Secara rutin, Mas. Sampai ada tanda-tanda mau sembuh itu nanti baru di intervalnya agak dijarangkan. Yang awalnya 2 hari sekali itu menjadi 3 hari sekali. 3 hari sekali dengan pola yang sama. Pola yang sama, Mas. Pola yang sama. Kemudian setelah normal, apakah masih digunakan atau Enggak, dihentikan? Mas. Begitu normal saya hentikan dan saya pacu dengan nutrisi-nutrisi untuk memperbaiki
misalnya sel-sel yang rusak atau menghijaukan daun dan agar buahnya nggak rontok itu Mas. Saya yang fokusnya di situ. Pas kemarin terserang itu di umur kisaran berapa Mas? Sekitar kisaran 40 hari Mas. 40 hari. ya. Jadi masa-masa yang cukup rentan, Rentan di ya mana Mas. Oh. perpindahan antara fase vegetatif menjelang generatif itu memang cukup rentan dan di situ terserang dan alhamdulillah saat ini sudah pulih dengan perawatan yang tadi dilakukan. Ya, kalau mankosepnya tadi berapa sendok? Mankosepnya saya kasih 2 sendok, untuk simoksanilnya saya kasih 1 sendok Mas, tapi rutin. Untuk saat ini sudah tidak digunakan untuk simoksanilnya? Simoksanilnya saya sudah tidak menggunakan karena sudah nggak ada gejala-gejala untuk busuk ranting dan busuk daunnya sudah sembuh ya, istilahnya sudah sembuh, maka saya hentikan. Sekarang saya menggunakan Mancozeb dan saya rolling dengan Propinep Mas. Itu di selang-seling berarti? Selang-seling terus fungisidanya. Kalau Propinep pakainya berapa sendok atau berapa gram? Untuk Propinepnya saya pakai rutin 2 sendok Mas. 2 sendok. Tapi Propinep yang saya menggunakan yang ada unsur zincnya Mas. Okay. Soalnya sekarang sudah mulai masuk kemarau. Oke, jadi untuk langkah penyembuhan tadi sudah disampaikan, fungisidannya jadi juga sudah disampaikan. Kemudian nutrisinya tadi juga menyinggung bahwa setelah ada tanda-tanda kesembuhan baru dimasukkan nutrisi-nutrisi. Iya, nutrisi yang dimasukkan apa saja ini Mas? Untuk pertama setelah sudah mulai gejala ada sembuh, saya langsung masuk nutrisi, khususnya yang pertama saya adalah Vitaron. Katanya Vitaron itu untuk memperbaiki sel-sel dinding sel yang rusak Mas, agar bisa pulih kembali. Setelah Vitaron masuk, baru saya masukkan untuk menghijaukan daun dulu Mas. Saya kasih Morden sama memperkuat figur tanaman agar kuat, karena waktu itu musimnya sangat-sangat ekstrim, benar-benar ekstrim. Disertai juga angin juga tinggi. Jadi kalau tadi Vitaron terlebih dahulu, baru kemudian nanti bertahap ditambahkan Mordenfol. Iya. Kalau untuk dosisnya berapa? Vitaron saya kasih itu Mas 1 tutup itu Mas, satu tutup kemasan ya. 25 mili. Kemudian kalau untuk Mordennya saya kasih 2 tutup Mas, 2 tutup kemasan. Itu sampai sekarang atau diganti nutrisinya atau gimana? Kalau Vitaron saya waktu itu setelah itu saya hentikan dan saya sampai sekarang menggunakan Morden sama untuk yang fokus ke buahnya Mas. Kalau untuk fokus ke buah menggunakan apa ini? Saya pakai Kalinet Mas. Berapa mili? Saya pakainya 2 sampai 3 tutup kemasan. Tapi rutin? Rutin Mas. Kalau Kalinet saya selalu ikut terus. Sekitar berapa hari sekali? 4 hari berarti? Kalau waktu interval hujan itu saya pakainya 3 kali sehari. Tapi sekarang sudah mulai musim kemarau, saya perpanjang menjadi 4 hari sekali. 4 hari sekali gitu. Jadi 4 hari rutin dengan pola penyembuhan tadi, fungisida dimasukkan. Kalau sudah sembuh itu nanti baru nutrisi yang dimasukkan. Tadi ada Vitaron, kemudian dimasukkan juga Mordenfol, kemudian baru untuk fokus di buah menggunakan Kalinet. Kalau untuk saat ini menggunakan keduanya antara Mordenfol dan Kalinet. Kalinet, tapi di rolling terus Mas. Buat gantian berarti? Buat gantian, 2 Kalinetnya 2 kali spray, Mordenfolnya 1 kali spray. Gitu, Mas. Jadi antara Morden dan Kalinet itu sebagai rollingan ya. Jadi ganti-gantian. Tujuannya untuk apa Pak? Itu untuk menekan irit biaya dulu Mas. Yang pertama irit biaya dulu, yang kedua untuk rollingan itu untuk Morden, untuk saya untuk lebih fokus ke agar figur tanamannya menjadi kuat dulu Mas, agar tanaman menjadi kuat dan itu pupus-pupusnya itu tetap tumbuh Mas, tetap tumbuh. Jadi, tidak hanya fokus di pembuahan tapi daun juga tetap dipelihara. Supaya nanti tetap tunas barunya tetap terus bermunculan. Jadi nanti umur panennya biasanya menjadi lebih panjang atau lebih awet itu. Jadi kombinasi antara keduanya. Mungkin itu juga yang bisa dipraktekkan untuk sahabat petani semua, ketika sudah pembuahan jangan hanya fokus di buah, tapi nutrisi untuk pertumbuhan juga perlu diberikan. Tujuannya adalah untuk masa panennya menjadi lebih lama atau menjadi lebih panjang. Mungkin itu. Kemudian kalau saya melihat secara sekilas, kalau di sini kebetulan lumayan tinggi, tapi ada beberapa yang tidak terlalu tinggi. Ini ada ketelatan dalam pemberian pupuk atau kekurangan dalam pemberian pupuk atau kekeringan atau gimana Mas? Ini untuk awal mulanya itu telat Mas, memang telat dalam pemberian pupuk Mas. Waktu itu hujannya terlalu tinggi dan ekstrim, benar-benar sangat ekstrim. Saya takut mau ngasih pupuk susulan itu, takut Mas, karena hujan yang terlalu tinggi dan adanya saya waktu itu cuman pupuk kimia set A. Makanya saya takut nanti terjadi busuk daun
busuk ranting atau layu fusarium, dan akhirnya pun saya paksa pakai pupuk setak itu dan terjadi. Apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, Mas. Dengan setelah aplikasi itu memang langsung ada kendala itu ya. Jadi beliau memang sudah sangat hati-hati betul. Kemudian ini pertumbuhan agak sedikit terhambat juga ada alasannya karena pemberian pupuknya telat karena di situ dilematis karena cuaca masih sangat ekstrim. Tanaman sudah butuh pupuk tapi mau memberikan takut resiko yang ditimbulkan. Tapi alhamdulillah dengan kehati-hatian tersebut tanamannya memang tidak terlalu tinggi. Tapi kalau melihat dari buahnya gimana ini Mas? Puas atau gimana? Kalau saya sudah dengan melihat figur tanaman yang segini Mas, dan buahnya yang begitu ya Mas, saya puas Mas. Dan saya juga tadi sudah berkeliling-keliling sahabat petani semua. Jadi ini banyak lahan tanaman cabai. Ada yang tanamannya itu sangat rimbun dan tingginya itu jauh lebih tinggi daripada ini. Dan warna daunnya itu lebih hijau. Tapi buahnya juga tidak sebanyak ini atau tidak selebat ini. Bahkan tadi saya juga ketemu dengan petaninya langsung mengatakan bahwa tanamannya memang tinggi sana, tapi buahnya sepertinya banyakan sini dengan umur yang sama. Hampir sama, tapi produktivitasnya lebih tinggi. Dan yang mungkin menjadi titik fokus adalah untuk tanaman cabai memang di produktivitasnya. Tanaman terlalu tinggi kalau buahnya minim juga kurang begitu bermanfaat. Malah boros obat. Ya. Mas Rohmat, ini untuk tadi kendala yang sering dihadapi adalah di tingkat kelayuan atau di tingkat busuk batang. Kemudian langkah dari Mas Rohmat untuk menekan tingkat kematian itu gimana? Kalau saya melihat di ujung batang atau di lubang tanamnya ini ada semacam dolomit atau apa ini Mas? Oh iya Mas Yaki, ini setiap waktu itu kan interval hujan yang sangat tinggi dan cuaca yang ekstrim, makanya saya takut untuk kelayuan dan fusarium ya, khususnya fusarium dan busuk batang. Makanya setiap 25 hari sekali sampai 30 hari sekali saya kasih tabur dolomit dan saya campur dengan power soil Mas Yaki. Kalau boleh tahu itu perbandingannya berapa banding berapa? Saya itu setiap satu sak dolomit saya kasih 6 sendok power soil. Kemudian dioplos, kemudian saya taburkan di setiap lubang tanam. Sekitar 1 sendok, 2 sendok atau berapa Mas? Sekitar 1 sendok Mas. Per lubang tanam? Iya, per lubang tanam saya sekitar dengan interval sekitar 25 sampai 30 hari sekali. Tujuannya untuk apa kalau ini menurut jenengan? Kalau saya yang rasakan ya Mas, setelah saya taburi ini untuk penekanan untuk layu fusarium dan busuk batang itu kok kayaknya berkurang Mas, dan iya benar-benar berkurang gitu Mas yang saya rasakan. Dan jauh berbeda mungkin ya Mas. Sahabat petani semua, jadi saya juga tadi sudah melihat ada yang satu lahan itu katanya gagal panen karena tingkat kematian cukup tinggi ya Pak ya. Dan lahan milik beliau ini meskipun petani bisa dikategorikan masih cukup pemula, baru sekitar 3 tahun, tapi lahannya ini masih benar-benar aman. Padahal ini pas kemarin penanaman kemudian fase generatifnya juga pas intensitas hujan masih cukup tinggi. Kalau ini akhir-akhir ini memang sudah sering panas, tapi awalnya itu masih sering hujan dan resiko tanaman terserang layu fusarium kemudian busuk batang itu masih sangat tinggi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aman. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian yang bisa dipetik dari selama 3 tahun bergelut dalam budidaya tanaman cabai, apa Mas yang mungkin bisa dibagikan untuk sahabat petani semua? Untuk dalam menanam cabai, tiap tahunnya itu yang saya lakukan itu adalah terus belajar dari kesalahan kita. Apa yang kita kasih itu kalau kurang bermanfaat jangan dipakai, dan kita harus belajar menggali ilmu mungkin dari para seniornya atau mungkin dari sekarang sudah ada YouTube khususnya Mitra Bertani TV, mungkin bisa diambil manfaatnya pembelajarannya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, lahan milik Mas Rohmat ini tepatnya ini adalah dataran tinggi sekitar 980 mdpl. Kemudian beliau juga baru sekitar 3 kali melakukan proses penanaman tanaman cabai. Tapi dari masa ke masa beliau terus senantiasa mengambil hikmah atau belajar dari setiap hal yang dilakukan di musim sebelumnya. Kemudian tantangan yang paling utama di daerah sini itu adalah di tingkat kelayuan, busuk batang, kemudian antraknus. Tapi alhamdulillah meskipun beliau kategorinya masih pemula, sampai sejauh ini masih sangat aman. Hal-hal yang beliau lakukan adalah yang pertama adalah dengan pupuk dasar, beliau tidak terlalu berani memberikan pupuk kandang. Kemudian pupuk kimianya juga kalau di sini mungkin mayoritas masih menggunakan yang kandungan nitrogennya cukup tinggi. Yang tinggi ya. Katakanlah misalkan ZA, urea ataupun Ponska. Jadi beliau memang benar-benar hati-hati dalam menggunakan itu. Ini sekitar
luasan sekitar 1.500 meter hanya menggunakan sekitar 40 kilo ZA, kemudian ada sekitar 15 Iya. karung pupuk kandang ayam, kemudian sekitar 12 karung dolomit. Dolomit. Kemudian setelah itu beliau tutup dan kemudian dilakukan proses penanaman. Kemudian tantangan yang beliau hadapi karena cuacanya masih cukup ekstrim adalah di busuk ranting dan bercak daun. Dan di situ cara menanggulanginya adalah dengan penggunaan aplikasi fungisida dengan bahan aktif simoksanil yang dikombinasikan dengan mankoseb. Kemudian diselingi dengan penggunaan kalsium dengan interval yang dirapatkan sekitar 2 hari sekali. Kemudian ketika sudah mulai berkurang, intervalnya direnggangkan lagi menjadi 3 hari sekali. Kemudian setelah normal bisa 4 hari sekali dengan penggunaan simoksanil dan mankoseb diselingi dengan kalsium. Kemudian ketika sudah normal, beliau hanya rolling antara mankoseb dan propinep yang ada kandungan zinknya karena saat ini sudah musim kemarau. Kemudian kalau untuk alhamdulillah dengan aplikasi seperti itu bisa dikategorikan sembuh. Dan setelah ada tanda-tanda daun mulai mengering atau jamur sudah mulai mati, beliau aplikasikan Vitaron SL atau unsur hara mikro yang tujuannya adalah untuk meregenerasi sel atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian setelah itu beliau aplikasikan Mordenfol, tujuannya adalah untuk merangsang daun-daun atau tunas muda untuk muncul kembali. Dan ketika masuk fase generatif, beliau tambahkan menggunakan Kalinet. Sampai saat ini masih digunakan dengan perollingan antara Mordenfol dengan Kalinet. Tujuannya adalah menjaga tanaman tetap tumbuh tapi buah juga tetap bisa maksimal, bisa produktif. Dan untuk menekan dari serangan patogen penyakit khususnya via tanah, beliau menjaga pH-nya atau pH tanahnya dengan menambahkan dolomit yang dioplos dengan power soil dengan perbandingan sekitar setiap 1 karung dioplos dengan 6 sendok power soil, kemudian ditaburkan ke lubang tanam sekitar 1 sendok dengan interval sekitar 25 sampai 30 hari sekali. Hasil yang dirasakan adalah tingkat penyakit baik dari akar, batang, daun bisa dikategorikan sangat minim, bisa dikategorikan hampir tidak ada. Untuk tanaman memang tidak terlalu tinggi karena terjadi telat dalam pemberian pemupukan. Kemudian saat ini juga sudah musim kemarau, jadi untuk air memang sudah kekurangan. Tapi buahnya bisa dikategorikan sangat produktif. Dari bawah sampai atas tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan di bagian bawah itu tidak mengalami kerontokan. Yang umumnya biasanya pada bagian bawah itu rontok. Tapi alhamdulillah punya beliau dari bawah sampai atas itu sudah berhasil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Rohmat. Sama-sama Mas Zaki. Untuk ilmu yang telah disampaikan. Kemudian terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.